Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Senang Idolan Channel. Lanjut malamnya kita mau barbekyuan teman-teman. Barbekyuan ini di rumahnya Ulfa Fitri Mardani, teman kendelku pas zaman kuliah. Ya, rumahnya ada di Minggir Sleman, Yogyakarta tepatnya. Nah, kita ini mau barbekyuan sapi. Tadi kita udah membeli daging sapinya, sosis. Ya hanya itu aja, kurang apa ya, kurang daun selada ya teman-teman. Nah, ini mau menyalakan kompornya dulu, mau memasukkan tabung gasnya dulu, tapi ternyata kita kebingungan. Ya, ini bukan barang milik kita teman-teman, itu barangnya Ulfa Fitri Mardani, tapi Ulfanya juga nggak tahu. Dan akhirnya Ulfa telepon sama suaminya bagaimana caranya agar supaya bisa nyala. Tuh kan, ceklek nggak bisa nyala teman-teman. Sungguh luar biasa perjuangan kita untuk makan. Ya, itu namanya Kiana yang pakai sepatu roda. Kiana, si Kiana yang cantik jelita, manis banget, masya Allah, pinter banget itu anak. Dia sudah bisa bersosialisasi dengan teman-teman ibunya. Lucu banget dia bisa apa ya, bisa komen gitu loh, segala macam di komen. Lucu banget loh, cerdas dia tuh, padahal baru kelas TKB katanya. Ya, ini Ulfa lagi mencoba-coba telepon dengan suaminya, coba ceklek, jadi enggak ya, alhamdulillah akhirnya bisa nyala juga teman-teman. Nah, ini Ulfa masih video call dengan suaminya, katanya aku berbeda. Ya, aku berbeda karena aku udah gendut banget, luar biasa. Kompor sudah nyala, mari kita keluarkan teflon untuk barbekyuannya. Kita menata-nata terlebih dahulu, ditata di tengah biar tinggi ya teman-teman, biar semuanya kena kamera katanya. Baiklah, ya ini masih mempersiapkan kompornya terlebih dahulu. Itu ada yang diputar-putar kayak baut ya, di tengah-tengahnya tuh bolong aja nih, terus biar minyaknya tuh ke bawah loh, jatuh ke bawah, jadi nggak di atas terus gitu ya. Diputar-putar sampai kencang. Ulfa lagi ambil apa itu, ambil pulpen kayaknya. Ya, itu udah dimasukkan bluebanknya, masukkan juga bawang bombaynya, jangan lupa. Yang banyak ya, soalnya aku suka banget. Gurih rasanya, kalau tanpa bawang bombay itu lember. Ya, ini Kiana mencoba untuk di depan kamera. Kiana mencoba narsis teman-teman. Nah, tuh pinter banget itu dia main sepatu roda. Ya, sambil menunggu panas.
sambil memasukkan bawang bombay, sambil masukkan juga daging slice-nya. Jangan kelamaan karena perut sudah mulai keroncongan lagi, teman-teman. Ya, ini kurang selada ya kan. Ya sudah, nggak apa-apa, udahlah, ada apanya apa adanya saja dulu. Si Erni lagi membuat es teh di dalam. Kita mencoba untuk memasukkan daging-dagingnya, menata daging-dagingnya terlebih dahulu sama sosis-sosisnya. Ini sudah dibumbui dan diracik ya dengan saus barbekyuan dan juga merica. Rasanya mantap. Kalau awalnya terlihat merah-merah dagingnya kok menjijikan sekali ya. Tapi nanti kalau pas mau dimakan, mantap, dijamin kurangan. Dan baunya itu gimana ya? Awal-awal kan dagingnya daging segar tuh. Rasanya kalau nggak suka itu jijik-jijik gimana gitu. Awalnya aku pikir juga, kok daging beginian dibakarin cuma gini, cuma sebentar. Itu awal-awal dulu ya. Dulu banget pertama aku barbekyuan. Kalau sekarang udah terbiasa. Enak banget ini. Mantep. Tapi ya tetap nggak bisa banyak-banyak. Kolesterolnya tinggi gitu, teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Kesehatan itu nomor pertama. Ya, ini minumannya udah datang. Si Arni udah bawa minuman, es teh. Dia masuk lagi mau ngapain ya? Nggak tahu lah. Ya udahlah. Oh iya, ambil gelas, lupa. Kita masih tetap bolak-balik dagingnya, berslice-nya. Sambil ngobrolin apaan ya, yang penting bukan gosip ya. Nah, ini gelasnya sudah datang. Kiana masih tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Aku pun sibuk dengan jalan makananku. Gini ya, pokoknya apapun yang kita makan itu harus disyukuri, dinikmati. Tetap bersyukur, alhamdulillah hari ini masih bisa makan. Mudah-mudahan besok juga masih bisa makan dan seterusnya. Amin. Kita itu bestian itu sudah dari awal masuk WD. Kita itu aslinya berempat, besti banget ya, besti kendal ya. Aku, Erni, Ulfah, dan Anis. Anis itu sekarang tinggalnya di Jakarta, tapi kebetulan dia nggak bisa hadir di tengah-tengah kita karena dia nggak kebagian tiket. Ya, aku kesini aja karena
makan seperti tahu bulat. Dulu tuh badanku gak segitunya loh. Sama loh kayak mereka, tapi entah kenapa nih ibaratnya Ulfa sama Anis jejer itu jadi satu jadi aku. Gede banget, ya ampun. Apakah aku bisa menurunkan berat badan lah? Mikir maning tekan ngono. Hobi nih pemaem terus. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Mencoba untuk menata kameranya kembali. Kita berjejer. Dia model cepat, aku model lambat. Itu deh seperti pemikiranku. Dan dia. Dia yang paling cerdas di antara kami berempat. Ya, itu pasti. By the way, ternyata kita itu nggak sengaja loh, kuning-kuning semua. Jaketnya kuning, bajunya kuning. Ulfa ada kuning-kuningnya, Kiana juga ada kuning-kuningnya. Iya loh. Wah, bener-bener nih. Tanpa disengaja, Besti forever. Kalau aku tuh kalau ketemu Ulfa paling setahun sekali ya, kalau pas musim liburan panjang. Tapi kalau sama Eren tuh susah banget ketemu, apalagi sama Anis, ya Allah. Semenjak lulusan tuh aku nggak pernah ketemu Anis. Sedikit curhat ya, maaf. Untuk barbekyuan itu sebenarnya adalah metode memasak makanan dengan menggunakan api terbuka atau panas langsung, biasanya dengan memanggang daging, sayuran atau makanan lainnya di atas panggangan atau grill. Nah, ini kita tuh di grill. Kegiatan outdoor ini biasanya kan kita kegiatan outdoor, piknik, dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti arang, gas, atau kayu. Nah, ini ya anggaplah kita piknik ya. Kalau aku sih memang piknik di rumahnya Ulfa. Ya. Aku kepo banget sejarah barbecue. Aku search di Meta AI. Sejak zaman prasejarah, asal usulnya nih. Kata barbecue berasal dari bahasa Taino, yaitu suku asli Karibia yang menggunakan kata barbacoa untuk menggambarkan metode memasak daging di atas panggangan kayu. Oh, dulunya berarti ada di panggangan kayu. Nah, bangsa Taino memasak daging di atas panggangan kayu yang disebut barbacoa untuk memperlambat proses memasak dan memberikan rasa yang khas. Bener ada rasa pedas, manis, asin, gurih. Namun, perkembangan barbecue menjadi populer di Amerika Serikat pada abad ke-18 dan 19, terutama di daerah selatan. Budak Afrika dan imigran Eropa membawa tradisi memasak mereka sendiri dan menggabungkannya dengan metode barbecue. Barbecue menjadi bagian dari budaya Amerika
dengan berbagai variasi regional dan gaya memasak yang unik. Evolusi barbeque modern telah berkembang dengan berbagai jenis panggangan, bahan bakar, dan teknik memasak. Barbeque menjadi populer di seluruh dunia dengan berbagai variasi dan interpretasi lokal. Nah, sejarah barbeque mencerminkan perpaduan budaya dan tradisi memasak yang beragam, serta evolusi metode memasak yang terus berkembang. Jadi kita tetap mengembangkan masakan barbeque ya teman-teman, bukan hanya mengembangkan badanku aja. Nggak lucu. Alhamdulillah ini sudah mulai mateng. Sambil bisa dinikmati sambil bisa dibakar-bakar. Aduh, kalau kata orang Jawa nggak sopan ini asli, tapi ya udah, ini sudah menjadi budaya modern. Ya sudah ya teman-teman, aku sambil menikmati makannya dulu. Sungguh nikmat ya Allah, terima kasih ya Rabbi. Alhamdulillah aku masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa bisa menikmati barbekyuan bersama teman-temanku. Aku sekarang berada di Minggir, Sleman. Minggir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Minggir terletak di sebelah barat kota Yogyakarta dan berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Minggir dikenal dengan keindahan alamnya seperti sawah dan perbukitan. Nah, makanya tadi sore, ya siang sampai sore lah ya, kita wisata ke Menoreh View. Di sana keindahan alamnya itu sawah dan perbukitan. Kebetulan lagi panen dan alhamdulillah tadi sempat melihat dan melewati orang-orang yang sedang mengangkut padi sampai aku kelilipan. Ya begitulah ceritanya lah. Aku sambil makan ya teman-teman ya. Ya sambil menikmati makanan ini sambil mendengarkan cerita dari Ernie tentang sahabatnya atau temannya atau teman kerja, nggak tahu lah, pokoknya itulah ya begitulah, yang terkena penyakit atau apalah itu yang sudah meninggal dunia ini lagi. Ya kita doakan saja ya, semoga beliau husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan ke Menoreh View. Kalian tahu nggak, Menoreh View itu tepatnya di Kulon Progo, ya. Rumahnya Lita, daerah istimewa Yogyakarta, terletak di kawasan perbukitan Menoreh dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Menoreh View menawarkan panorama yang luar biasa, baik pada siang hari maupun malam hari. Pengunjung dapat menikmati hamparan desa-desa yang berbukit serta gemerlap lampu kota Yogyakarta. Informasi lokasinya itu ada di Desa Jatimulyo, Kulon Progo. Jam operasionalnya itu jam 7
pagi sampai jam 7 malam setiap hari. Aktivitas yang dapat dilakukan fotografi, jalan-jalan, mencicipi kuliner lokal, bersepeda. Nah, tadi dulu kita sudah bersepeda menyewa sepeda listrik. Kita udah menyewa sepeda listrik yang 1 jamnya itu 40.000. Kita juga udah fotografi loh, fotografi nggak tuh? Kita udah foto-foto teman-teman. Nah ya itulah foto-foto. Terus mencicipi kuliner lokal juga. Aku tadi pesen sate taichan. Kita jalan-jalan. Enggak sih, enggak. Aku enggak jalan. Jalur hiking, menoreview, menikmati keindahan alam di udara segar. Enggak. Aku cuma turun sepeda aja. Jalan cuma cekrek gitu. Cuma gitu doang sebenarnya, tapi ya rasanya excited banget. Capek, senang pasti senang. Tapi ya sekedar capek gitu. Alhamdulillah masih bisa tertangani dengan baik kesehatan. Oke. Baiklah teman-teman, kita sambil ngobrol sambil menikmati makan. Tetap pantau kita terus ya. Harapannya sih jangan bosen. Kenapa sih harus kamu di sisinya dia? Bukan aku sebagai istrinya ya Allah. Di malam penuh bintang terang, ku dengar hati ingin terbang ke dunia penuh cahaya. Di sana ku jadi ratu, mimpi menjadi ratu di istana, menerangi hari dengan tawa. Ku pegang piala, ku jadi pemenang, semua mata melihat diriku menang. Berjalan di atas panggung emas, ku titipkan harapan dan impian. Tiada di kepala kilauan mimpi, ku lihat masa depan penuh pasti. Mimpi menjadi ratu di istana, menerangi hari dengan tawa. Ku pegang piala, ku jadi pemenang, semua mata melihat diriku menang. Terbanglah tinggi bagai burung di langit, melangkah pasti jangan pernah ingin berbalik. Ciptakan dunia di mana aku berkuasa, ini kenyataan dari sebuah asa. Mimpi menjadi ratu di istana, menerangi hari dengan tawa. Ku pegang piala, ku jadi pemenang, semua mata melihat diriku menang. Ku menang. Mimpi menjadi ratu di istana, menerangi hari dengan tawa. Ku pegang piala, ku jadi pemenang, semua mata melihat diriku menang. Hilirkan Bandung bening, najeng rasi eling. Nanti padang kanti petang,
Piramulan nanti tolong laku bebarengan tekan nggak sakit kepinggahan tanpa waktu sing nenggang terus nokang ora singkiran bojoku nyenil samenggo ati esuk wayah bengi tansah timiki nanti tekan ulangan iki tresno abadi ora bakal lali